Selamat datang kembali di pendalaman kita. Oke, kali ini sumber yang kamu bagiin itu sebuah renungan singkat ya. Judulnya Kuasa Nama Yesus. Iya, betul. Nah, ini menarik nih. Karena teksnya pendek, tapi kesannya klaimnya lumayan gede gitu. Gimana sebuah nama bisa jadi semacam alat praktis sehari-hari. Jadi, misi kita sekarang ini mau coba bongkar gimana sih teks ini bangun argumennya, terutama soal otoritas yang katanya nyertai nama itu. Sip, setuju. Oke, langsung aja kita lihat fondasinya ya. Penulis renungan ini kan rujukannya langsung ke Yohanes 15 ayat 16. Yup. Khususnya bagian, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Ini kan jadi titik tolak penting ya buat ide-ide selanjutnya di teks ini. Gimana ayat ini dipakai sebagai landasan menurut kamu? Yang langsung kelihatan sih gimana teks ini ngambil ayat tentang doa dalam nama Yesus, terus kayak diperluas gitu konsepnya. Diperluas gimana tuh? Jadi konsep otoritas dalam situasi kehidupan yang lebih spesifik gitu. Jadi bukan cuma soal minta sesuatu ke Bapa, tapi teks ini seolah-olah bilang kalau nama itu sendiri ya bawa bobot lah atau wewenang tertentu pas diucapin dalam konteks iman. Wewenang ya? Pertanyaannya kan otoritas kayak gimana sih yang dimaksud sama teks ini? Nah, itu dia. Teks ini nggak ngebiarin abstrak gitu aja kan? Enggak. Penulisnya langsung kasih contoh-contoh konkret. Misalnya nih, pas kamu lagi hadapin godaan gitu. Teks ini nyaranin buat nolak secara aktif dalam nama Yesus. Jadi bukan cuman, aduh semoga godaannya pergi, tapi ada tindakan penolakan pakai nama itu. Betul. Dan polanya sama nih pas ngomongin soal ketakutan. Oh ya? Gimana? Teks ini bilang ya cari kekuatan dalam nama Yesus. Terus pas berdoa pun ditekankan lagi, datang dengan otoritas nama Yesus. Oke. Jadi otoritas di sini kalau kita lihat dari contoh-contoh ini ya kayaknya dipahami penulisnya sebagai semacam kekuatan spiritual pribadi. Iya. Atau mungkin hak akses gitu kali ya. Hak akses maksudnya? Ya, hak akses buat bertindak atau minta dengan yakin dalam situasi-situasi itu godaan, takut, doa. Ini interpretasi yang fokusnya ke tindakan banget sih. Menarik banget ya penekanannya di penggunaan aktif. Benar-benar ditekankan. Iya. Renungan ini kan bilang eksplisit, jaminan kita menjadi praktis saat kita belajar menggunakan nama yang berkuasa itu. Nah itu dia kuncinya, praktis. Jadi menurut teks ini, iman itu bukan cuma keyakinan pasif gitu. Iya. Tapi ada aspek menggunakan nama Yesus sebagai semacam, kayak instrumen rohani lah dalam pergumulan harian. Persis. Ini geser fokus banget ya dari sekedar percaya, jadi percaya dan bertindak dengan nama itu. Betul. Teks ini kayak ngebungkus nama Yesus itu bukan cuma sebagai simbol harapan atau figur yang disembah aja. Tapi lebih ke... Lebih sebagai mekanisme spesifik gitu. Yang diyakini bisa intervensi atau kasih kekuatan di momen-momen konkret yang kamu hadapi. Ini perspektif yang bisa dibilang pragmatis banget ya. Yang mungkin pengen ditekankan penulisnya ke pembaca. Garis lurus ditarik dari ayat Yohanes tadi ke aplikasi yang sangat langsung ini. Jadi kalau kita coba rangkum nih gagasan utama dari sumber singkat yang kamu kasih ini, Oke. Intinya itu dorongan kuat dari penulisnya supaya kamu sebagai pembaca secara sadar dan aktif menggunakan nama Yesus, Menggunakan. bukan cuma sebagai identitas iman, tapi sebagai sumber kekuatan dan otoritas personal ya. Seperti yang dipahami teks ini buat ngadepin tantangan spesifik kayak godaan dan ketakutan tadi. Dan ini nggak cuma teori loh. Maksudnya? Teks ini kan nutupnya dengan ajakan introspeksi yang personal banget. Ada pertanyaan refleksi itu loh, yang diajuin langsung ke kamu. Sudahkah aku aktif menggunakan nama Yesus dalam pergumulanku? Oh iya bener juga, langsung nanya ke pembaca ya? Nah, itu negasin lagi kalau tujuan utama renungan ini ya aplikasi pribadi. Fokusnya gimana kamu bisa nerapin konsep ini dalam hidupmu sehari-hari. Benar sekali. Penekanannya di pengalaman personal itu kuat banget di sini. Iya. Nah, ini jadi bawa kita ke satu pertanyaan reflektif terakhir nih buat kamu yang muncul dari logika teks ini sendiri. Oke, apa tuh? Buat meraih apa yang dia sebut kemenangan harian. Iya ada contoh doanya juga kan tadi? Betul, yang dalam nama Yesus aku mau hadapi hari ini dengan kemenangan itu. Nah, coba bayangin deh, kayak apa sih wujud nyata penerapan prinsip ini secara konsisten dari waktu ke waktu gitu buat seseorang yang pegang keyakinan ini.
Tapi ingat, berdasarkan gambaran yang disajiin dalam renungan singkat tadi aja. Apa ya implikasi jangka panjang dari penggunaan aktif nama ini dalam menghadapi naik turunnya kehidupan sehari-hari, tapi dalam kerangka yang ditawarin teks ini aja. Sesuatu buat kamu renungkan lebih lanjut mungkin.